Matahari pagi di Baghdad biasanya menyapa penduduk kota dengan janji kehangatan yang lembut dan aroma rempah-rempah samar yang terbawa angin dari pasar-pasar yang mulai menggeliat. Namun pagi ini, atmosfer di sekitar Istana Kebanggaan Kekhalifahan Abbasiyah ternoda oleh sesuatu yang jauh lebih duniawi dan menusuk hidung. Bukan wangi melati atau mawar dari taman gantung yang tercium, melainkan aroma amonia yang begitu pekat, tajam, dan menyesakkan dada, hingga rasanya menempel di langit-langit mulut siapapun yang bernapas. Istana itu dikepung, bukan oleh tentara musuh atau pemberontak bersenjata, melainkan oleh barisan makhluk berpunuk yang tak habis-habisnya. Raja Harun al-Rashid berdiri di balkon pualamnya yang tinggi, memandang ke bawah dengan ekspresi campuran antara takjub dan putus asa. Di halaman istana yang biasanya luas dan tertata rapi, kini yang terlihat hanyalah lautan bulu coklat kekuningan. Ratusan, mungkin ribuan, unta berdesakan, saling menyenggol, mengunyah apa saja yang bisa mereka jangkau dan mengeluarkan suara lenguhan yang bising dan tak berirama. Ini adalah hadiah diplomatik dari para tamu negara yang datang berbondong-bondong untuk merayakan festival musim semi, sebuah tanda penghormatan yang kini berubah menjadi bencana logistik. Paduka, kepala kandang melaporkan bahwa kandang utama sudah penuh sesak sejak subuh tadi. Bahkan kandang kuda cadangan pun kini sudah diisi 5 ekor unta per petak. Dindingnya mulai retak. Raja Harun al-Rashid memijat pelipisnya yang berdenyut. Dan yang di halaman ini? Tanyanya tanpa menoleh, menunjuk pada kekacauan di bawah sana, di mana seekor unta baru saja melahap tanaman hias kesayangan permaisuri. Itu sisa yang tidak tertampung, Paduka, dan rombongan dari Syam baru saja terlihat di gerbang utara. Mereka membawa 50 ekor lagi. Raja menghela napas panjang, sebuah hembusan frustrasi yang berat. Kehormatan istana dipertaruhkan. Menolak hadiah adalah penghinaan diplomatik, tetapi menerima semuanya tanpa tempat bernaung yang layak sama saja dengan mengubah istana termegah di dunia menjadi peternakan raksasa yang bau. Ia membutuhkan solusi radikal, sesuatu yang cepat, efektif, dan jika memungkinkan, menghiburnya untuk mengalihkan stresnya. Dengan hentakan jubah sutranya, Raja berbalik dan berjalan cepat menuju ruang singgasana di mana para menteri dan penasihat sudah menunggu dengan wajah-wajah cemas. "Aku tidak butuh laporan," potong Raja sebelum wazir sempat membuka mulut. "Aku butuh ruang, sekarang." Keheningan melanda ruangan itu. Tidak ada yang berani bicara. Membangun kandang baru butuh berbulan-bulan, sementara unta-unta itu butuh tempat tidur malam ini juga. Di sudut ruangan berdiri tuan pengawas istana. Pria bertubuh kurus dengan jenggot yang dipangkas runcing. Itu memiliki mata yang selalu bergerak gelisah, mencari celah. Ia mencinti kekacaman ini, tentu saja, karena itu menambah beban kerjanya. Namun lebih dari itu, ia melihat peluang. Tuan pengawas istana menyimpan dendam yang mengakar pada satu sosok yang seringkali mempermalukannya dengan lelucon cerdas di depan umum, Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid yang sudah kehilangan kesabaran tiba-tiba mengangkat tangannya. "Dengarkan titahku, karena tidak ada satupun dari penasihatku yang berguna pagi ini, aku akan membuka sayembara bagi rakyat." Suara raja menggema, memantul di dinding-dinding batu yang dingin. Siapapun, ya, siapapun yang mampu menampung seluruh unta yang ada di halaman dan yang akan datang nanti malam dalam satu tempat tertutup sebelum matahari terbit esok pagi, akan kuberi hadiah emas seberat perutnya. Raja berhenti sejenak, matanya menyapi ruangan dengan kilatan tajam. Namun jika ada yang berani menyanggupi dan gagal, dia harus membersihkan seluruh toilet dan saluran pembuangan istana seumur hidupnya. Gumam kaget terdengar di antara para pejabat. Itu adalah pertaruhan yang gila. Emas seberat perut adalah kekayaan tak terhingga. Namun hukuman membersihkan kotoran istana adalah neraka dunia. Tuan pengawas melangkah maju perlahan. Langkahnya licin seperti ular yang melintasi pasir. Ia membungkuk hormat, menyembunyikan senyum liciknya di balik lengan jubah.
Ide yang brilian, Paduka yang mulia, ucap Tuan Pengawas dengan nada halus yang dibuat-buat. Sayembara ini pasti akan memancing orang-orang paling nekat di Baghdad. Namun, ia sengaja menggantung kalimatnya. Raja menatapnya tajam. Namun apa, Pengawas? Jangan berbelit-belit. Hamba hanya berpikir, lanjut Tuan Pengawas, menegakkan tubuh sambil memilin ujung jenggotnya, bahwa tugas seberat ini yang melibatkan ribuan hewan liar dan waktu yang sangat sempit rasanya mustahil dilakukan oleh rakyat jelata biasa. Bukankah kita membutuhkan seseorang yang terkenal dengan akalnya? Seseorang yang seringkali membanggakan kecerdasannya di atas wibawa para pejabat istana? Raja menyipit mata, mulai menangkap arah pembicaraan ini. Maksudmu Abu Nawas? Tepat sekali, Paduka, sambar Tuan Pengawas cepat. Bukankah dia selalu berkata bahwa tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan akal? Jika kita membiarkan sayembara ini terbuka bebas, istana hanya akan dipenuhi orang bodoh yang mencoba peruntungan. Tapi jika Paduka mengundang Abu Nawas secara khusus, kita akan melihat apakah reputasinya itu emas murni atau hanya loyang berkarat. Tuan Pengawas tahu betul bahwa Abu Nawas sedang berada di area istana pagi itu, sedang menikmati teh di pavilion tamu, mentertawakan kekacauan onta-onta itu. Ini adalah momen sempurna untuk menjebaknya. Jika Abu Nawas menolak, dia akan terlihat pengecut. Jika dia menerima dan gagal, yang menurut perhitungan Tuan Pengawas adalah kepastian mutlak karena tidak ada bangunan kosong sebesar itu di Baghdad, maka musuh bebuyutannya itu akan berakhir menjadi tukang bersih tinja. Kemenangan mutlak. Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak. Ia sebenarnya menyukai Abu Nawas, tetapi egonya sebagai raja juga sering terusik oleh kelakuan jenaka sang sufi. Melihat Abu Nawas kelimpungan sekali-kali mungkin akan menjadi hiburan yang menarik di tengah stres akibat onta-onta ini. Panggil Abu Nawas, titah raja akhirnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas digiring masuk ke ruang singgasana. Ia tampak santai, sorban di kepalanya sedikit miring, dan senyum simpul yang khas menghiasi wajahnya. Ia tidak terlihat terintimidasi oleh suasana tegang di ruangan itu, yang justru semakin membuat darah Tuan Pengawas mendidih. Jaga mulutmu, Abu Nawas. Paduka sedang dalam masalah besar. Raja mengangkat tangan, membungkam pengawasnya, lalu menatap lurus ke arah Abu Nawas. Abu Nawas, kau dikenal sebagai orang terpintar di negeri ini. Tuan Pengawas menyarankan agar tugas mulia ini diserahkan padamu. Pindahkan semua onta di halaman itu, jumlahnya mungkin 1000 lebih, ke dalam satu tempat yang layak dan tertutup sebelum fajar menyingsing. Abu Nawas mengangkat alisnya. Ia menoleh ke arah jendela, melihat lautan punuk onta yang bergelombang di luar, lalu menatap kembali ke raja, dan terakhir melirik Tuan Pengawas yang tersenyum menyeringai penuh kemenangan. Abu Nawas tahu ini jebakan. Ia bisa mencium aroma konspirasi lebih tajam daripada bau kotoran onta di luar sana. Tidak ada kandang sebesar itu di pusat kota. Membangunnya dalam semalam adalah mustahil. Dan jika hamba menolak tugas yang menantang ini, tanya Abu Nawas tenang, maka kau mengakui bahwa akalmu tumpul dan kau tidak layak lagi duduk di majelis orang-orang bijak, sela Tuan Pengawas dengan nada berbisa. Dan hadiahnya, Abu Nawas mengabaikan si pengawas dan tetap fokus pada raja. Emas seberat badanmu, jawab raja. Tapi jika kau gagal, kau akan menjadi penanggung jawab kebersihan toilet istana seumur hidupmu, dimulai besok pagi. Ruangan itu hening, tekanan udara terasa memberat. Tuan Pengawas menahan napas, berharap Abu Nawas akan panik atau memohon ampun. Hukuman itu dirancang khusus untuk menghancurkan harga diri seseorang seperti Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru tersenyum. Bukan senyum ketakutan, melainkan senyum seseorang yang baru saja mendengar teka-teki yang menarik. Ia menatap Tuan Pengawas dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tetapi juga ada kilatan perlawanan. Baiklah, Paduka,
jawab Abu Nawas lantang, suaranya memecah ketegangan. "Hamba terima tantangan ini. Emas itu akan sangat berguna untuk membeli buku-buku baru. Tapi ingat Paduka, perjanjian ini disaksikan oleh seluruh menteri." Tuan pengawas hampir melompat kegirangan dalam hati. Dia masuk perangkap, pikirnya. Si bodoh yang sombong ini akhirnya masuk perangkap. Tidak ada tempat di Baghdad yang bisa menampung onta sebanyak itu. Tidak ada. Abu Nawas baru saja menandatangani kontrak perbudakannya sendiri. "Bawalah onta-onta itu nanti malam ke tempat yang akan kutunjukkan. Tapi pastikan tuan pengawas sendiri yang menghitung jumlahnya saat masuk agar tidak ada kecurangan." "Setuju," seru tuan pengawas cepat, terlalu bersemangat membayangkan dirinya melihat kegagalan Abu Nawas dari baris depan. Raja Harun al-Rashid mengangguk puas. "Maka diputuskan, malam ini nasibmu ditentukan, Abu Nawas." Abu Nawas membungkuk sekali lagi dan berbalik meninggalkan ruangan. Langkahnya tegap, tetapi di dalam kepalanya, roda-roda gigi mulai berputar dengan kecepatan penuh. Ia belum punya rencana, ia belum punya lokasi, ia hanya punya keberanian dan keyakinan bahwa keserakahan musuhnya adalah celah yang bisa dimanfaatkan. Saat pintu besar ruang singgasana ditutup di belakangnya, suara lenguhan onta kembali menyambutnya. Kali ini terdengar seperti ejekan ribuan penonton yang menanti kejatuhannya. Bulan separuh menggantung rendah di langit Baghdad, pucat seperti wajah orang yang sedang menahan mual. Angin malam berhembus membawa aroma debu gurun yang bercampur dengan sisa-sisa wangi rempah dari pasar yang telah tertidur lelap. Namun, bagi Abu Nawas, malam ini tidak ada puitisnya sama sekali. Udara dingin yang menyusup ke balik jubahnya terasa seperti jarum-jarum kecemasan yang menusuk kulit. Ia berjalan menyeret langkahnya menyusuri gang-gang sempit di distrik perajin tembikar. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah menambah beban emas imajiner yang dijanjikan raja, atau lebih tepatnya, beban sikat pembersih toilet yang mengancam masa depannya. Mustahil, gumamnya pada bayang-bayang panjang yang dilemparkan oleh cahaya obor jalanan. Benar-benar mustahil. Baghdad sudah penuh sesak oleh manusia. Bagaimana aku bisa menyelipkan ratusan unta raksasa di sela-sela rumah penduduk? Abu Nawas berhenti sejenak di depan sebuah lapangan kecil yang biasanya digunakan anak-anak untuk bermain guli. Ia mengukurnya dengan tatapan mata. Sempit, hanya cukup untuk 10 ekor unta, itu pun jika mereka mau tidur bertumpuk seperti ikan sarden. Ia mendengus kasar, menendang kerikil yang menggelinding jauh ke dalam kegelapan. Pikirannya melayang kembali pada wajah tuan pengawas yang menyeringai puas sore tadi. Seringai itu begitu lebar hingga Abu Nawas curiga bibir pria itu akan robek sampai ke telinga. Jebakan ini dirancang dengan sempurna. Tidak ada lahan kosong di Baghdad yang tidak bertuan, dan lahan kerajaan sudah penuh sesak. Jika ia gagal, harga dirinya akan hancur lebur di lantai kamar mandi istana yang basah dan bau. "Berfikirlah, Abu, berfikirlah." Ia memukul pelan keningnya sendiri. "Kau pernah menipu munsyid yang sombong, kau pernah mengelabui hakim yang korup. Masa depanmu tidak boleh berakhir di jamban." Langkah kakinya membawanya semakin jauh dari pusat kota, menjauhi hingar-bingar alun-alun yang kini sunyi, menuju pinggiran kota yang lebih gelap dan jarang terjamah. Di sini, rumah-rumah penduduk mulai jarang, digantikan oleh pepohonan kurma yang tumbuh liar dan semak belukar yang tidak terawat. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring, bersahut-sahutan seolah mengejek keputusasaannya yang semakin memuncak seiring berjalannya malam. Ia terus berjalan tanpa arah yang pasti, matanya memindai setiap sudut, mencari celah, mencari keajaiban. Hingga akhirnya, langkahnya terhenti mendadak. Di hadapannya, menjulang sebuah siluet bangunan raksasa yang tampak angker di bawah sinar bulan. Bangunan itu berdiri menyendiri, terpisah dari permukiman warga oleh sebuah parit kering yang dipenuhi ilalang setinggi dada orang dewasa. Dindingnya tinggi menjulang, terbuat dari batu bata merah yang kini telah memudar warnanya digerus zaman, ditumbuhi lumut dan tanaman merambat yang menjalar seperti urat-urat nadi raksasa. Gudang tekstil Al-Ghaflah.
desis Abu Nawas, mengingat nama yang dulu pernah terpampang gagah di gerbangnya. Kini, gerbang kayu ulin yang tebal itu tampak kusam, digembok dengan rantai besi yang sudah berkarat parah. Abu Nawas mendekatkan wajahnya ke celah gerbang, mencoba mengintip ke dalam. Gelap gulita. Bau apek yang menyengat, campuran antara kayu lapuk, debu tebal dan kotoran kelelawar langsung menyergap hidungnya. Namun, indera Abu Nawas tidak terfokus pada bau busuk itu. Matanya yang tajam mulai beradaptasi dengan kegelapan, menangkap luasnya ruang di dalam sana. Lantai tanah yang keras dan rata, pilar-pilar penyangga yang kokoh dan berjarak lebar, langit-langit yang tinggi, cukup tinggi bahkan untuk unta yang paling jangkung sekalipun untuk menegapkan lehernya tanpa terbentur. Dan yang paling penting, kosong, melompong. Jantung Abu Nawas berdegup kencang, bukan karena takut pada hantu yang konon menghuni tempat itu, melainkan karena adrenalin harapan. Luasnya, sempurna, bisiknya, suaranya bergetar menahan tawa yang ingin meledak. Ini bisa menampung seluruh karavan unta raja, bahkan jika mereka membawa anak-anak dan sepupu mereka sekalian. Namun, euforia itu segera surut ketika ia teringat siapa pemilik bangunan megah yang terbengkalai ini. Saudagar Kikir, orang tua yang terkenal lebih mencintai kepingan tembaganya daripada anak kandungnya sendiri. Pria yang konon pernah memarahi ayamnya karena bertelur terlalu kecil. Saudagar itu bangkrut beberapa tahun lalu karena menolak menjual kainnya saat harga turun, bersikeras menunggu harga naik hingga akhirnya kain-kain itu dimakan ngengat. Gudang ini adalah sisa terakhir dari kejayaannya, yang ia pertahankan mati-matian meski tidak menghasilkan apa-apa selain debu. Abu Nawas mundur selangkah, menyandarkan punggungnya pada batang pohon kurma yang kering. Ia memijat pelipisnya. Menyewa tempat ini secara normal adalah hal yang mustahil. Saudagar Kikir pasti akan memerasnya habis-habisan jika tahu ini untuk urusan raja, atau menolak mentah-mentah karena paranoia takut propertinya rusak. Dan Abu Nawas tidak punya uang sepeser pun untuk membayar uang muka. Bagaimana cara meyakinkan orang yang pelitnya minta ampun untuk menyerahkan gedung sebesar ini secara cuma-cuma, atau setidaknya dengan janji kosong? Tanya Abu Nawas pada seekor kucing liar yang melintas di dekat kakinya. Kucing itu hanya mengeong malas lalu pergi. Abu Nawas kembali menatap bangunan itu. Tatapannya tertumbuk pada lengkungan jendela yang mirip tempat ibadah itu. Sinar bulan menerpa sisi bangunan, menciptakan bayangan yang dramatis, memberikan aura sakral yang menipu. Tempat ibadah, gumamnya, memutar ulang rumor yang beredar di masyarakat. Orang-orang sering salah sangka, mereka pikir ini tempat suci. Sebuah ide gila perlahan merambat naik dari dasar benaknya, mekar seperti bunga bangkai yang indah namun berbahaya. Senyum khas Abu Nawas, senyum miring yang penuh tipu muslihat, perlahan terukir di wajahnya. Matanya yang tadi redup kini berkilat jenaka. Tentu saja, katanya pelan, seolah berdialog dengan tuan pengawas yang tidak ada di sana. Tuan saudagar itu sangat mencintai uang, tapi ada satu hal yang lebih ia takuti daripada kemiskinan, kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Dia sudah tua, sakit-sakitan, dan pastinya mulai cemas dengan timbangan dosanya. Abu Nawas bangkit berdiri, menepuk-nepuk jubahnya yang berdebu. Rencana itu mulai tersusun rapi di kepalanya, keping demi keping. Dia tidak akan menyewa gudang ini sebagai kandang unta. Tidak, itu terlalu vulgar dan pasti akan ditolak. Dia akan menyewanya sebagai sesuatu yang jauh lebih mulia, sesuatu yang akan membelai ego spiritual sang saudagar, sekaligus menjebaknya dalam kesepakatan yang tak bisa ia tolak. Dia menatap kembali gedung tua itu, bukan lagi sebagai tumpukan batu bata lapuk, melainkan sebagai tanggung sandiwara terbesarnya. Tuan saudagar, ucap Abu Nawas dengan nada teatrikal, membungkuk hormat pada pintu gerbang yang berkarat, bersiap menerima pahala yang sangat besar, dan bau. Angin malam kembali berhembus, kali ini terasa lebih hangat bagi Abu Nawas. Ia berbalik badan, langkahnya kini ringan dan cepat. Dia harus segera pulang, menyusun naskah sandiwaranya, dan menyiapkan mental untuk menghadapi saudagar Kikir besok pagi.
Malam yang tadinya terasa mencekik, kini terasa penuh peluang. Di kejauhan, laulan anjing terdengar seolah menjadi penanda dimulainya babak baru dari permainan licik ini. Abu Nawas tertawa kecil, suara tawanya memecah kesunyian pinggiran Baghdad, sebuah tawa yang menjanjikan kekacauan. Suara ketukan di pintu kayu ulin itu terdengar berongga, memecah kesunyian malam yang mulai merayap di pinggiran Baghdad. Abu Nawas berdiri dengan napas tertahan, peluh dingin mengalir di pelipisnya meski angin malam mulai menusuk tulang. Ia tidak sedang menghadapi raja ataupun algojo, namun sosok di balik pintu ini bisa jadi lebih mengerikan jika bicara soal uang. Saudagar Kikir. Pintu terbuka perlahan, engselnya menjerit seolah ikut keberatan menyambut tamu. Seraut wajah keriput dengan mata kecil yang tajam menyembul dari balik celah. Cahaya lampu minyak yang dibawa sang saudagar memantulkan kilat curiga di bola matanya. "Siapa yang berani mengganggu waktu menghitung labaku?" gerutu saudagar Kikir, suaranya parau seperti gesekan dua keping logam berkarat. "Hamba Tuan, Abu Nawas," jawabnya, membungkuk sedalam mungkin, menyembunyikan senyum kecut di balik sorbannya. Membawa kabar yang mungkin lebih berkilau daripada tumpukan emas di brankas Tuan. Mendengar kata emas, pintu yang semula hanya terbuka secelah jari kini ternganga lebar. Saudagar itu menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga kepala, menilai apakah pria di hadapannya memiliki nilai jual. "Masuklah, tapi ingat, setiap detik kau bicara yang tidak menghasilkan uang, kau berhutang padaku." Ruangan itu berbau apek, campuran antara aroma kertas tua, lilin yang meleleh, dan ketamakan yang mengental di udara. Tidak ada perabot mewah, saudagar ini terlalu pelit untuk memanjakan dirinya sendiri. Abu Nawas duduk di sebuah bangku kayu keras, sementara tuan rumah kembali ke mejanya, jemari kurusnya mengetuk-nyetuk permukaan meja dengan tidak sabar. "Langsung ke inti, Abu Nawas. Aku dengar kau sedang dalam masalah besar dengan Baginda Raja. Jangan bilang kau mau meminjam uang." "Justru sebaliknya, Tuan Yang Mulia." Mulai sandiwaranya, Abu Nawas merentangkan tangan dengan gestur dramatis. "Hamba datang untuk menawarkan peluang bisnis. Hamba membutuhkan gedung tua milik Tuan di ujung jalan itu. Gedung bekas gudang tekstil yang kini kosong dan hanya dihuni laba-laba." Saudagar Kikir menyipitkan mata. "Gedung itu rongsokan, atapnya bocor di beberapa titik. Untuk apa kau menginginkannya malam-malam begini?" Abu Nawas menarik napas dalam, menyiapkan kebohongan paling suci yang pernah ia rangkai. "Hamba berniat menyewanya untuk 1 malam saja. Hamba akan menggunakannya sebagai tempat kontemplasi, sebuah tempat pemujaan makhluk Tuhan yang paling sabar. Kami akan mengadakan ritual keheningan dan kesabaran semalam suntuk." "Ritual?" gerutu saudagar Kikir. "Aku tidak peduli dengan ritualmu. Yang aku pedulikan adalah sewanya. Kau tahu harga pasaran sewa gudang di Baghdad? Hamba akan membayar 3 kali lipat," potong Abu Nawas cepat. Mata sang saudagar membulat sempurna. 3 kali lipat? Benar. Tapi karena ini urusan mendadak dan melibatkan titah Baginda Raja secara tidak langsung, hamba belum memegang uang tunai saat ini. Namun, jika acara malam ini sukses, Baginda Raja akan memberikan hadiah emas yang cukup untuk membeli gudang itu 10 kali lipat. Saya akan membayarnya esok pagi saat matahari terbit." Keheningan menyelimuti ruangan. Otak saudagar Kikir bekerja keras, roda-roda kalkulasi berputar di kepalanya. Resiko versus keuntungan. Abu Nawas dikenal licik, tapi janji emas dari Raja Harun al-Rasyid bukanlah isapan jempol. Ketamakan perlahan mengalahkan logika. 3 kali lipat, gumam saudagar Kikir, lidahnya membasahi bibir yang kering. "Dan kau berjanji tidak akan merusak struktur bangunan?" "Hamba berjanji, makhluk-makhluk yang akan mengisi ruangan itu adalah simbol kesabaran. Mereka tidak akan membakar atau merobohkan dinding," jawab Abu Nawas diplomatis. Ia tidak berbohong. Unta memang simbol kesabaran, dan unta jarang sekali membakar gedung. "Baiklah," gebrak saudagar Kikir, membuat debu beterbangan. "Tapi aku butuh hitam di atas putih. Sekarang." Masalah baru muncul. Kertas adalah barang mahal, dan si saudagar enggan membuang selembar pun kertas berharganya untuk perjanjian semalam.
Matanya menyapu ruangan dan tidak menemukan apapun yang layak kecuali tumpukan sampah. Dengan irit, ia berlari ke halaman belakang dan kembali membawa selembar daun pisang yang lebar dan agak layu, serta sebuah paku kecil. "Tulis di sini," perintahnya, menyodorkan daun pisang itu. "Tinta terlalu mahal, goreskan saja janjimu dengan paku ini. Jika kau ingkar, daun ini akan menjadi bukti di pengadilan bahwa kau menipuku." Abu Nawas menahan tawa melihat kekikiran yang melampaui akal sehat itu. Dengan hati-hati, ia menggoreskan perjanjian di atas permukaan daun pisang yang hijau pekat. Suara goresan paku merobek serat daun terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Surat perjanjian sewa untuk makhluk Tuhan yang paling sabar. Setelah urusan administrasi yang absurd itu selesai, Abu Nawas bergegas keluar. Waktu adalah musuh utamanya sekarang. Malam semakin larut dan Baghdad telah tertidur lelap di bawah selimut bintang. Namun di dekat gerbang istana, kesibukan baru saja mulai. Abu Nawas mengumpulkan beberapa teman setia dan gelandangan kota yang bersedia membantu demi sekeping perak. Di hadapan mereka, ratusan unta hadiah raja duduk menderum, mengunyah dengan malas, sesekali mengeluarkan suara gruk yang basah. "Dengar," bisik Abu Nawas tegas kepada pasukannya. "Tugas kita sederhana tapi berat. Kita harus memindahkan semua unta ini ke gudang tua milik saudagar kikir. Jangan biarkan satu pun tertinggal. Dan demi Tuhan, jangan biarkan mereka berisik sampai kita masuk ke dalam gedung." Prosesi itu dimulai. Seperti sungai yang mengalir pelan namun pasti, ratusan unta digiring membelah jalanan kota yang sunyi. Bau menyengat khas hewan gurun mulai menguar, bercampur dengan debu yang terangkat oleh ribuan tapak kaki. Abu Nawas berada di barisan paling depan. Jantungnya berpacu lebih cepat dari langkah kakinya. Setiap kali ada unta yang melenguh keras, ia merasa nyawanya melayang setengah jengkal. Sesampainya di gudang tua, tantangan sejunjungnya mulai dimulai. Pintu gudang yang tinggi dan lebar itu dibuka paksa. Engsel-engsel berkarat mengerang, memprotes gangguan setelah bertahun-tahun diam. "Ayo, masuk, dorong yang di belakang," perintah Abu Nawas dengan suara tertahan. Suasana di dalam gudang gelap gulita dan pengap. Satu persatu, unta-unta itu didorong masuk. Hewan-hewan itu awalnya menolak, bingung dengan lingkungan baru yang berdinding batu, bukan hamparan pasir terbuka. Namun dorongan dan pecutan halus dari para pembantu Abu Nawas memaksa mereka melangkah ke dalam perut bangunan tua itu. Kekacauan tidak terelakkan. Suara kaki-kaki unta beradu dengan lantai batu, suara nafas berat, dan benturan tubuh-tubuh besar memenuhi ruangan yang memiliki akustik menggema itu. Bau kotoran unta yang hangat dan tajam segera menggantikan bau apek gudang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, gudang tekstil yang dulunya pernah menyimpan sutra halus itu kini berubah menjadi lautan punuk dan bulu kasar. Abu Nawas berdiri di ambang pintu, mengawasi unta terakhir, seekor jantan besar yang keras kepala, akhirnya berhasil didorong masuk. Ia menyeka kerimat yang membasahi seluruh wajahnya. Tangannya gemetar dari kelelahan dan ketegangan. Di dalam sana, ratusan makhluk Tuhan yang paling sabar kini berdesakan, menciptakan paduan suara dengusan dan kunyahan yang aneh. Panas tubuh ratusan hewan itu mulai meningkatkan suhu di dalam gudang, menciptakan uap hangat yang berbau tajam. "Tutuplah pintunya," perintah Abu Nawas kepada teman-temannya. "Kunci rapat-rapat." Ketika pintu gudang raksasa itu tertutup, suara hiruk-pikuk di dalam teredam menjadi dengungan rendah yang samar. Dari luar, bangunan itu tampak tenang, menyimpan rahasia besar yang berbau busuk di balik dinding-dindingnya yang kokoh. Abu Nawas menyandarkan punggungnya ke dinding luar gudang, merosot duduk ke tanah. Ia menatap langit malam. Ia telah berhasil melakukan hal yang mustahil, menampung semua unta itu dalam semalam. Gudang saudagar kikir kini resmi menjadi kandang unta terbesar di Baghdad. Namun di balik rasa leganya, sebuah seringai kecil muncul di bibirnya. Ia membayangkan wajah tuan pengawas besok pagi, atau lebih parah lagi, wajah saudagar kikir ketika menyadari bahwa ritual suci yang dimaksud adalah pesta buang hajat ratusan unta. "Semoga Tuhan memberkati kejeniusan yang mepet ini," bisiknya pada angin malam, memeluk lututnya sendiri, menunggu fajar yang akan membawa pengadilan atau kemenangan. Ia telah menanam biji kekacauan, dan besok pagi ia harus siap memanen badainya. Matahari belum sepenggalah, namun aroma yang menggantung di udara Baghdad pagi itu bukanlah wangi melati atau seduhan kopi kapulaga yang biasa membangunkan para bangsawan. Sebaliknya, sebuah bau yang asing,
pekat, dan menusuk hidung merayap perlahan dari sudut kota, menyusup ke celah-celah jendela, hingga akhirnya menampar indera penciuman Tuan Pengawas yang baru saja melangkah keluar dari kediamannya. Ia mengernyit, hidungnya kembang kempis menahan serangan udara yang berbau amonia tajam bercampur apek keringat binatang. Tuan Pengawas, yang pagi itu berniat memantau kegagalan Abu Nawas dengan senyum kemenangan, tiba-tiba merasa perutnya mual. Namun di balik rasa mual itu, matanya berbinar licik. Ia mengenali bau ini. Ini bukan bau kegagalan. Ini adalah bau kotoran, dan arahnya berasal tepat dari gedung tua milik saudagar Kikir. Dengan langkah tergesa, jubah sutranya berdesir menyapu debu jalanan, ia menuju sumber bau. Pemandangan di depan gedung tua itu membuatnya hampir terlonjak kegirangan. Ratusan kepala unta menyembul dari jendela-jendela yang tak berkaca, mengunyah apa saja yang bisa mereka jangkau, sementara suara lenguhan hewan-hewan itu menciptakan paduan suara yang bising. "Aha!" seru Tuan Pengawas, tangannya mengepal di udara. "Abu Nawas, kau menggali kuburanmu sendiri." Ia teringat desas-desus yang sengaja disebarkan Abu Nawas kemarin, bahwa gedung ini disewa untuk menjadi tempat pemujaan makhluk Tuhan. Bagi Tuan Pengawas, ini adalah amunisi emas. Memasukkan hewan kotor ke dalam tempat yang diklaim sebagai tempat pemujaan adalah sebuah penistaan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia memutar tumit dan berlari menuju istana, menyusun kalimat-kalimat paling dramatis di kepalanya untuk membakar amarah Raja Harun al-Rashid. Suasana di balai ruang istana berubah tegang seketika. Raja Harun al-Rashid yang sedang menikmati sarapan buah kurma tersedak ketika mendengar laporan berapi-api dari Tuan Pengawas. "Penistaan, Baginda, penistaan yang tak terampuni," Tuan Pengawas berseru sambil bersujud. Wajahnya dibuat sedih namun hatinya menari. Abu Nawas telah mengubah tempat yang ia sebut suci menjadi kandang hewan yang menjijikan. Ia mempermainkan agama dan menipu Baginda dengan dalih menampung unta. Wajah raja memerah padam. Jika ada satu hal yang tak bisa ia toleransi, itu adalah pelecehan terhadap nilai-nilai sakral. "Siapkan kuda, panggil para hakim. Kita akan mengadili dia di tempat kejadian sekarang juga," titah Baginda dengan suara menggelegar yang memantul di dinding-dinding pualam. Rombongan kerajaan bergerak bagaikan badai pasir yang marah. Warga Baghdad yang melihat kemarahan raja segera ikut berkerumun, penasaran akan nasib si cerdik Abu Nawas yang kali ini tampaknya benar-benar terpojok. Sesampainya di depan gedung tua itu, bau busuk yang menyengat jauh lebih dulu daripada sambutan manusia. Raja Harun al-Rashid harus menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra bersulam emas. Lalat-lalat berterbangan liar, berdengung seolah mengejek kemewahan rombongan istana. Di sana, duduk dengan tenang di atas sebuah batu besar sambil mengipasi diri dengan pelepah kurma adalah Abu Nawas. Ia tampak tidak terganggu sama sekali oleh bau yang membuat kuda-kuda pengawal meringkik gelisah. "Abu Nawas," bentak raja, suaranya tertahan oleh sapu tangan di hidungnya. "Apa yang telah kau lakukan? Benarkah laporan Tuan Pengawas bahwa kau menistakan tempat ibadah dengan menjadikannya kandang unta?" Abu Nawas bangkit perlahan, membungkuk hormat dengan gerakan yang terlalu santai untuk seseorang yang sedang diancam hukuman mati. "Ampun beribu ampun, Paduka yang mulia. Hamba hanya menjalankan titah Paduka untuk menampung semua unta hadiah itu dalam satu malam. Apakah ada satupun unta yang terlantar di luar?" Tuan Pengawas maju selangkah, menunjuk dengan telunjuk yang gemetar karena amarah yang dibuat-buat. "Jangan berbelit lidah, Abu Nawas. Kau sendiri yang mengatakan kepada pemilik gedung ini bahwa tempat ini akan dijadikan tempat pemujaan makhluk Tuhan. Lalu kau isikan dengan ratusan unta yang buang kotoran sembarangan. Bukankah itu penghinaan terhadap kesucian?" Kerumunan warga menahan napas. Tuduhan itu sangat berat. Mata raja menyipit tajam, menatap lurus ke manik mata Abu Nawas. "Jawab, Abu Nawas, jika benar kau menipu dengan dalih agama, lehermu adalah bayarannya." Abu Nawas tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sulit diartikan. Ia tidak tampak takut, melainkan seperti guru yang sedang melihat muridnya salah menjawab soal. "Duhai Tuan Pengawas yang sangat peduli," sindir Abu Nawas halus. "Memang benar hamba mengatakan tempat ini untuk memuliakan makhluk Tuhan. Lihatlah unta-unta ini, Tuan. Bukankah unta adalah hewan yang paling sabar? Mereka berjalan bermil-mil di gurun tanpa air, membawa beban berat tanpa mengeluh.
Hamba memuliakan mereka dengan memberi tempat bernaung, bukan membiarkan mereka kedinginan di luar istana. Apakah memuliakan ciptaan Tuhan adalah sebuah dosa? Omong kosong, potong tuan pengawas kasar. Kau menyebutnya tempat pemujaan. Itu menyiratkan tempat ibadah manusia, tempat suci, seperti masjid atau kuil. Kau telah menipu saudagar kikir dan menipu raja dengan semantik busukmu. Abu Nawas menoleh kepada raja. Baginda, perdebatan ini hanya berdasarkan asumsi tuan pengawas yang menafsirkan kata-kata hamba sesuka hatinya. Untuk membuktikan kebenaran status bangunan ini, mengapa kita tidak bertanya langsung kepada pemiliknya? Dialah yang paling tahu apa fungsi bangunan ini sesungguhnya. Raja mengangguk setuju. Panggil saudagar kikir. Saudagar kikir diseret dari kerumunan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Ia berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi ia ingin marah karena gedungnya bau, tapi di sisi lain ia memegang kontrak sewa yang mahal. Namun ketakutan terbesarnya adalah hukum kerajaan. Tuan pengawas menatap saudagar kikir dengan tatapan mengintimidasi, berharap saudagar itu akan mendukung tuduhannya bahwa tempat itu disucikan. Katakan, saudagar, bukankah Abu Nawas menyewa ini sebagai tempat suci? Katakan bahwa ini adalah penistaan agama. Abu Nawas, di sisi lain, hanya menatap saudagar itu dengan tenang. Wahai tuan saudagar yang terhormat, ucap Abu Nawas lembut. Baginda ingin tahu, apakah bangunan penuh debu dan sarang laba-laba yang tuan sewakan kepada saya ini adalah sebuah masjid, sebuah kuil, atau hanya sebuah gudang tua yang sudah lama tidak tuan pakai? Pertanyaan itu adalah jebakan jenius. Otak saudagar kikir berputar cepat. Jika ia mengakui bahwa bangunan itu adalah tempat suci atau tempat ibadah demi mendukung tuan pengawas, maka ia akan terkena masalah besar karena telah membiarkannya terbengkalai selama bertahun-tahun, yang juga merupakan pelanggaran hukum agama. Lebih parah lagi, jika itu diakui sebagai tempat ibadah resmi, ia tidak boleh menarik uang sewa darinya, dan ia harus mengembalikan uang Abu Nawas, sesuatu yang paling dibenci oleh sifat kikirnya. Sebaliknya, jika ia mengakui itu hanya gudang, maka tuduhan penistaan tempat ibadah yang diajukan tuan pengawas akan gugur seketika. Keserakahan dan ketakutan akan hukum beradu dalam benaknya. Akhirnya, naluri pedagangnya menang. Ia tidak mau kehilangan uang sewa dan tidak mau dituduh menelantarkan tempat ibadah. Dengan suara bergetar, saudagar kikir bersujud di kaki raja. Ampun Baginda, demi Tuhan, bangunan itu hanyalah gudang tua, hanya gudang bobrok tempat saya menyimpan barang bekas, bukan tempat suci, bukan tempat ibadah, sama sekali bukan. Hening. Pengakuan itu menggema di udara yang bau, mematahkan seluruh argumen tuan pengawas dalam satu kalimat. Abu Nawas menoleh kepada tuan pengawas, yang kini wajahnya berubah pucat seputih kain kafan. Nah, tuan pengawas, kata Abu Nawas dengan nada kemenangan yang tak disembunyikan. Jika pemiliknya sendiri berkata ini adalah gudang, maka hamba hanyalah menaruh hewan ternak di dalam kandang. Sejak kapan menaruh unta di dalam gudang dianggap penistaan agama? Bukankah yang justru melakukan fitnah keji di sini adalah Anda yang mencoba mempolitisasi kotoran unta menjadi isu agama demi menjatuhkan saya? Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak, memproses logika yang terbentang di hadapannya. Ia menatap gudang tua itu, memang hanya tumpukan batu bata yang menyedihkan. Lalu ia menatap tuan pengawas yang kini tampak kecil dan menyedihkan di matanya. Tuduhan berat tentang penistaan agama itu runtuh menjadi debu, menyisakan fakta sederhana. Abu Nawas berhasil menampung semua unta dalam semalam, dan tuan pengawas dalam kebenciannya telah membuang waktu raja dengan laporan palsu. Senyum perlahan merekah di wajah raja, sementara tuan pengawas merasa kakinya lemas bagaikan agar-agar. Abu Nawas berdiri tegak, meskipun aroma di sekitarnya busuk, baginya itu adalah aroma kemenangan yang paling manis.
Keheningan yang menyusul pengakuan jujur saudagar kikir itu terasa lebih berat daripada ratusan unta yang berjejalan di dalam gudang. Angin pagi Baghdad yang biasanya hangat kini terasa menusuk bagi tuan pengawas. Wajahnya yang semula merah padam karena amarah yang dibuat-buat kini berubah pias, seputih kain kafan mayat yang kehabisan darah. Ia berdiri kaku, matanya nanar menatap sekeliling, mencari sisa-sisa dukungan dari kerumunan yang kini mulai berbisik-bisik mencemooh. Argumennya telah runtuh, hancur berkeping-keping seperti tembikar yang dibanting ke lantai batu. Tidak ada masjid, tidak ada surau, dan tidak ada penistaan agama. Yang ada hanyalah sebuah gudang tua, seorang saudagar pelit, dan ribuan unta yang mengunyah dengan tenang. Abu Nawas yang sejak tadi berdiri dengan postur santai seolah ia sedang menikmati piknik sore dan bukan sedang diadili oleh penguasa tertinggi kekhalifahan, melangkah maju selangkah. Ia tidak membusungkan dada dengan sombong, melainkan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan belas kasihan yang menyakitkan bagi musuhnya. Ia menatap tuan pengawas tepat di manik matanya yang gemetar. Tuan pengawas yang terhormat, suara Abu Nawas terdengar lembut namun tajam, membelah kerumunan seperti pisau panas membelah mentega. Lihatlah sekelilingmu. Unta-unta ini memang binatang. Mereka buang kotoran sembarangan dan baunya busuk. Tapi setidaknya mereka jujur dengan apa adanya mereka. Mereka tidak berpura-pura menjadi suci. Abu Nawas memberi jeda sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam benak setiap orang yang hadir, termasuk Raja Harun al-Rashid yang kini menatap tuan pengawas dengan alis terangkat. Kau menuduhku menistakan tempat ibadah, padahal kesucian sejati itu tidak terletak pada bangunan batu bata, kayu lapuk, atau dinding gudang tua ini. Kesucian sejati ada di dalam hati Tuan. Hati yang tidak suka memfitnah, hati yang tidak dipenuhi dengki, dan hati yang tidak memanipulasi hukum demi menjatuhkan orang lain. Jika hatimu penuh dengan rencana jahat untuk mencelakai sesama, maka kau sendirilah yang sedang menistakan Baitullah yang sesungguhnya ada di dalam dadamu. Kata-kata itu menghantam tuan pengawas lebih keras daripada hukuman fisik. Lututnya lemas, ia tidak bisa menjawab. Mulutnya hanya membuka dan menutup tanpa suara, persis seperti ikan mas yang terlempar ke daratan. Raja Harun al-Rashid yang sedari tadi menahan nafas menunggu kebenaran terungkap, perlahan mengendurkan ketegangan di bahunya. Wajah Baginda yang semula keras dan siap menjatuhkan hukuman pancung, kini melunak. Ia menatap tuan pengawas yang tampak begitu kerdil dalam kekalahannya, lalu beralih menatap Abu Nawas yang cerdik. Sebuah kedutan muncul di sudut bibir sang raja. Kemudian getaran itu merambat ke bahunya, dan akhirnya Baginda tak kuasa lagi menahannya. Tawa Raja Harun al-Rashid meledak, menggema di seluruh pelataran gudang tua itu, mengalahkan suara lenguhan unta. Ya Allah, Abu Nawas, kau benar-benar iblis kecil yang jenius, seru raja di sela-sela tawanya, bahkan sampai harus menyeka air mata yang keluar dari sudut matanya. Tuan pengawas, oh tuan pengawas, kau berniat menggali lubang untuk Abu Nawas, tapi kau malah melompat masuk ke dalam kandang unta buatanmu sendiri. Seluruh kerumunan rakyat Baghdad yang tadinya tegang pun ikut tertawa. Suasana yang tadinya mencekam seperti pengadilan maut, kini berubah menjadi riuh rendah penuh kegembiraan. Tuan pengawas menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap bumi akan terbelah dan menelannya bulat-bulat saat itu juga. Ia tahu, karirnya mungkin belum tamat, tapi reputasinya sebagai orang yang paling ditakuti di istana telah luluh lantak oleh kecerdikan seorang penyair miskin. Raja Harun al-Rashid kemudian berdehem, berusaha mengembalikan wibawanya sebagai pemimpin, meski sisa-sisa senyum geli masih terpatri di wajahnya. Ia melangkah mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, titah Baginda dengan suara lantang agar didengar semua orang. Siapapun yang bisa menampung kelebihan unta-unta hadiah ini dalam semalam tanpa menyakiti hewan-hewan itu akan mendapatkan hadiahnya.
Kau tidak hanya berhasil memasukkan mereka, tapi kau juga berhasil menghiburku dengan drama pagi yang luar biasa ini." Raja memberi isyarat kepada bendahara istana yang berdiri di belakang barisan pengawal. Sang bendahara maju dengan tergopoh-gopoh, membawa sebuah kantong kulit beludru yang terlihat berat. Bunyi gemerincing logam mulia terdengar merdu saat kantong itu diserahkan ke tangan Baginda. "Terimalah ini Abu Nawas, 100 keping dinar emas, tunai. Kecerdikanmu telah menyelamatkan wajah istana dari masalah kelebihan onta dan menyelamatkan akal sehatku dari laporan-laporan palsu pejabatku sendiri." Abu Nawas menerima kantong itu dengan kedua tangannya. Beratnya sungguh memuaskan. Ia bisa merasakan bentuk koin-koin itu dari balik kain beludru. Matanya berbinar, membayangkan betapa senangnya istrinya nanti. Ia membungkuk dalam-dalam, penuh takzim. "Hamba haturkan terima kasih yang tak terhingga, Paduka yang mulia. Keadilan Paduka sebening mata air Zam-Zam," ujar Abu Nawas menyelipkan sedikit sanjungan. Namun, saat Abu Nawas hendak memutar tubuh untuk pergi merayakan kemenangannya, suara raja kembali terdengar. Kali ini nadanya berbeda, ada nuansa jahil yang sangat dikenal Abu Nawas. "Tunggu dulu Abu Nawas, kita belum selesai." Abu Nawas membeku, jantungnya berdegup 1 kali lebih cepat. Ia menoleh perlahan, memasang senyum waspada. "Ada apa lagi Paduka? Bukankah sayembara sudah selesai?" Raja Harun al-Rashid berjalan mendekati pintu gudang tua itu. Ia menutup hidungnya dengan ujung serban sutranya, lalu menunjuk ke arah lantai gudang yang kini tertutup lapisan tebal berwarna kecoklatan dan berbau menyengat. Di samping gudang, saudagar kikir berdiri dengan wajah memelas, menatap propertinya yang kini lebih mirip rawa-rawa kotoran daripada sebuah bangunan. "Lihatlah saudagar kikir itu Abu Nawas," kata raja dengan nada dibuat-buat sedih. "Dia sudah berbaik hati, walaupun terpaksa, meminjamkan gudangnya untuk menyelamatkan onta-ontaku. Tapi lihat akibatnya, gudangnya kini penuh dengan hadiah dari onta-onta itu." Abu Nawas menelan ludah. Ia mulai merasakan firasat buruk. "Benar Paduka, itu adalah konsekuensi alami dari biologi hewan." "Tepat." Raja menepuk bahu Abu Nawas dengan keras. "Dan sebagai raja yang adil, aku tidak bisa membiarkan rakyatku dirugikan. Saudagar kikir memang pelit, tapi dia tidak pantas membersihkan gunuman kotoran ini sendirian. Itu tidak manusiawi." Mata raja berkilat jenaka. "Karena kau yang memiliki ide brilian untuk menjadikan tempat ini sebagai kandang, maka kau juga yang paling bertanggung jawab atas hasil dari ide tersebut. Emas itu adalah hakmu atas solusinya, tapi kotoran itu, nah itu adalah bonus dari kecerdikanmu." Abu Nawas melongo. "Maksud Paduka?" "Hukumanmu Abu Nawas," potong raja sambil tersenyum lebar, sangat puas bisa membalas sedikit kelicikan si penyair. "Kau harus membantu saudagar kikir membersihkan seluruh kotoran onta ini sampai gudang ini kembali bersih. Anggap saja itu sebagai sedekah tenagamu." Lagi pula, raja menunjuk tumpukan kotoran itu. "Kotoran onta yang sudah kering adalah pupuk paling mahal untuk tanaman kurma. Jadi secara teknis, aku memberimu 2 hadiah hari ini, emas dan pupuk." Gelak tawa kembali pecah, kali ini dari para pengawal dan bahkan saudagar kikir yang merasa sedikit terhibur bahwa ia tidak harus bekerja sendirian. Tuan pengawas yang masih berdiri di pojok tersenyum miring, merasa sedikit terobati melihat Abu Nawas tidak menang mutlak. Abu Nawas menatap kantong emas di tangan kanannya, lalu menatap sekop tua yang disodorkan oleh salah satu pengawal ke tangan kirinya. Ia menghela napas panjang, sangat panjang. Bau amonia dan kotoran onta menusuk hidungnya, kontras dengan kilau emas dalam genggamannya. Ia sadar, ia tidak bisa mendebat titah raja kali ini. Logika raja, betapapun menjengkelkannya, cukup masuk akal. Ia menatap raja, lalu tersenyum kecut. "Paduka memang bijaksana," sindir Abu Nawas halus. "Memberi hamba kekayaan duniawi di tangan kanan dan mengingatkan hamba akan kerendahan hati dengan kotoran di tangan kiri, keseimbangan yang sempurna. Cepat kerjakan, Abu Nawas, sebelum kotoran itu mengeras,"
seru raja sambil berbalik pergi diiringi latak tawa para pejabatnya, meninggalkan lokasi dengan hati yang riang. Abu Nawas berdiri di sana, di ambang pintu gudang yang bau. Ia menyingsingkan lengan bajunya. Emas sudah di tangan, tapi harga yang harus dibayar adalah keringat dan bau busuk seharian. Ia menoleh kepada saudagar kikir yang menatapnya dengan tatapan, "Ayo, mulai kerja." "Baiklah, Tuan Saudagar," gumam Abu Nawas sambil mengayunkan sekop pertamanya ke gundukan kotoran. "Mari kita anggap ini sebagai latihan spiritual. Kau dapat gudang bersih, aku dapat emas, dan raja dapat hiburan." Sepertinya di Baghdad ini memang tidak ada makan siang yang benar-benar gratis. Dan di bawah terik matahari Baghdad, sang penyair cerdik itu pun mulai menyekop, ditemani bau busuk yang kini terasa seperti aroma kemenangan yang aneh.